Tepuk tangan buat penanya. VJ, di depan ini ada Pak polisi kita. Nih Pak VJ mau tanya, mic-nya tolong Pak VJ bisa berdiri Pak VJ biar. Oh ya itu ada mic-nya Koyani, jangan. Mic-nya khusus Romo dari saudara MC. MC luar biasa. Silakan. Namo Buddhaya yang mulia Bante Utamo, yang terhormat Mbak Ii, Romo Ponijan, saya Brigadir Polisi Wijawardana. Ada suatu fenomena Romo. Bante, bagaimana memotivasi? Mungkin semua umat Buddha di sini saya rasa punya potensial yang bisa dikembangkan. Namun masalahnya adalah memotivasinya. Terlebih saya sebagai juga pada saat ini animo masyarakat yang begitu besar, saya diberi kesempatan untuk banyak berbicara di depan umum sebagai sharing dhamma. Untuk diketahui, saya ini adalah satu-satunya, mungkin semoga tidak salah lisan saya, polisi Republik Indonesia yang memiliki gelar pendidikan sarjana pendidikan Buddha. Satu-satunya di Indonesia. Lulusan mana VJ? Saya Sekolah Tinggi Agama Buddha Step Mahaprajna Jakarta. Di Cilincing ya. Siap. Dari kita ketahui bahwa kita hidup ini di zaman yang sangat kompleks. Sebagai kasus yang saya hadapi adalah dalam suatu lingkup tertentu kita ini dianggap sangat minoritas, sangat sedikit. Saya bertemu dengan rekan-rekan saya Sepolda Metro Jaya dengan polisi lalu lintas dari 6.000-an orang. Hanya saya sendiri juga yang beragama Buddha. Jadi Mbak Ii mungkin pandangannya juga Bante bagaimana memotivasi potensial diri ini juga mewakili umat Buddha saudara-saudara semua di sini untuk lebih percaya diri dalam skup yang minor ini untuk melakukan suatu unjuk gigi umat Buddha tentunya. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih Mas VJ. Namanya mengingatkan kita polisi-polisi film India ya. VJ. Nanti baru saya tanya deh pribadi kenapa VJ ya. Nah, kemudian Inspektur VJ. Nah, tapi belum. Saya doain supaya jadi inspektur. Nah, ya. Kadang-kadang umat Buddha ini cara berpikirnya agak unik ya. Dia merasa saya kok kurang pede ya kalau sedikit gini. Saudara-saudara, kita belajar agama ini bukan belajar mendirikan partai banyak-banyakan orang loh. Kalau Anda belajar mendirikan partai itu butuh banyak orang. Tapi agama ini kita berhubungan dengan pembangunan kualitas diri. Jadi rasa percaya diri itu muncul ketika agama ataupun agama Buddha atau Dharma ini kita praktekkan dan kita menjadi orang yang baik. Kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu membuat kita percaya diri. Percaya dirinya kita itu ke dalam. Saudara-saudara, ada beberapa orang yang tanya sama saya ini boleh nggak masuk agama Buddha ya? Ini mungkin yang salah satu membuat agama Buddha tetap sedikit. Saya menjawab, untuk apa? Untuk apa kamu harus menjadi umat Buddha? Karena dia mengatakan, wah keluarga saya ini bukan Buddhis. Nanti kalau saya menjadi umat Buddha, saya bermasalah dengan keluarga. Kalau gitu kamu nggak usah jadi umat Buddha. Tapi kamu tetap boleh belajar Dharma. Belajar Dharma tidak harus beragama Buddha. Ya, agama Buddha itu apa? KTP, itu Buddhis. Tapi belajar Dharma tidak harus. Anda kalau nanti melihat di beberapa YouTube yang pernah saya sampaikan itu, yang ceramah-ceramah saya, itu banyak yang non-Buddhis itu malah mengisi di situ. Ya, wah saya beragama A dan saya senang nih dengan ceramahnya. Bagi saya itu saya cocok. Karena saya merasa
semua agama itu membahas hal yang sama. Kalau tadi dikatakan Pak Bo, bahasa tubuh yang berlaku universal adalah senyuman. Bahasa tubuh adalah senyuman. Bahasa agama yang universal itu apa? Kebajikan toh. Bahasa universalnya agama itu adalah kebajikan. Jadi sekarang agama apapun dia akan mengajarkan kebajikan dengan caranya masing-masing. Jadi kalau kita sudah beragama Buddha, ya kita senang kebajikan kita dengan agama Buddha. Orang lain yang tidak beragama Buddha, dia menjalankan kebajikannya, itu juga bagus. Dan ketika kita bertemu, saya ketika ada pertemuan semacam ini ya, saya tidak pernah menanyakan loh. Anda yang beragama Buddha tunjuk jari, Anda yang bukan beragama Buddha tidak usah tunjuk jari, saya tidak pernah. Kenapa? Karena kita ini adalah pertemuan orang baik-baik. Agama apapun yang Anda anut itu urusan Anda, bukan urusan saya. Karena saya bukan Pak Camat. Pak Camat pun sekarang sudah tidak ngurusi KTP beragama itu lagi karena KTP-nya sudah seumur hidup toh. Kalau dulu kan tiap 5 tahun sekali Pak Camat ini saya tanda tangan. Sekarang sudah seumur hidup. Jadi camat saja sudah tidak ngurusi Anda KTP-nya apa. Karena sudah seumur hidup. Jadi saya tidak pernah tanya itu. Kenapa? Karena ini kumpulan orang baik. Ketika ini kumpulan orang baik, agama apapun juga yang Anda peluk itu urusan Anda. Dan kalau sudah begitu, kita akan bisa berkumpul, bergaul dengan siapapun juga. Saudara-saudara, saya ingatkan ya, Anda jangan pernah tanya orang agamanya apa. Karena agama itu adalah seperti Anda ditanya gaji Anda berapa, penghasilan Anda berapa. Itu bukan urusan Anda. Dia mau agama apa itu urusannya dia. Tapi pokoknya kalau dia ngomong sama saya baik, ayo. Dia agama Buddha tapi ngomongnya nggak karu-karuan ya, untuk apa saya ngurusi dia? Nah, oleh karena itu kita tidak perlu merasa sedikit ataupun banyak. Pola pikir sedikit atau banyak, jumlah sedikit atau banyak, itu bisa memancing permasalahan. Karena kemudian kita lalu merasa, aduh, aku sedikit nih, dia banyak. Anda boleh bayangkan sekarang, bukan hanya urusan jumlah umat loh. Kalau sekarang urusan jumlah duit, itu juga bisa berproblem loh. Jadi misalnya jalan, kalau bahasa Jawanya enak, dumeh wong sugih, jalannya ndangak, hidung ke atas. Bahasa Indonesianya dumeh wong sugih ini agak susah. Mentang-mentang orang kaya hidungnya ke atas. Kenapa saudara? Karena kita lalu merasa kecil, saya tidak punya. Tapi coba sesama orang kaya, ngomongnya lain. Ya tak? Wah, kamu hidungnya ke atas, ngikuti aku ya. Sebaliknya yang punya duit, kemudian juga bisa merendahkan yang tidak punya duit. Ngapain kamu tidak punya duit aja ke sini? Tapi kalau sesama tidak punya duit, ya tidak menghina. Ini sangat-sangat bermasalah. Justru kalau saya merasa di Indonesia sekarang problemnya itu. Yaitu selalu merasa beda-beda. Entah beda jumlah umatnya, entah beda jumlah duitnya, entah beda segala macam. Coba kalau sekarang kita itu lalu melihat kembali ke kebajikan. Bahwa agama apa saja adalah kebajikan. Kemudian orang punya duit, tidak punya duit itu dilihat kebajikannya. Jangan kita lalu menganggap orang kalau punya duit jahat pun baik. Tapi kalau orang tidak punya duit, baik pun jahat. Betul toh? Ini di beberapa wihara kejadian ini. Wah, kalau donatur wihara tiap pagi siang ngasih makan biku, sandal naik ke Dhammasala boleh. Apa ini modelnya ini? Kamu kaya urusan kamu sendiri. Tapi kamu sandal naik ke Dhammasala, ini tidak aturan. Itu beberapa, sudahlah biar aja dia kaya daripada besok nggak dikasih makan. Lebih baik nggak dikasih makan daripada ngurusi orang yang kayak gitu. Nah, tapi kalau orangnya tidak mampu, kemudian duduk bersandar di wihara, jangan bersandar, ngotor-ngotori tembok kamu. Bajumu nggak dicuci 3 hari.
Orang bersandar dan ngapa-ngapa disalahin. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita jangan selalu berpikir gitu. Berpikirlah tentang kebajikan itu sendiri. Kalau kita sudah berpikir kebajikan, jumlah umat Buddha sedikit banyak ini tidak ada problem. Sekarang saudara-saudara, agama Buddha itu dasarnya apa? Ada yang disebut 5 kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kalau Anda berpegang dharma ini 5 kemoralan ini saja, agama mana yang tidak pegang 5 kemoralan ini? Mana agama yang boleh membunuh, boleh mencuri, boleh berzina, boleh bohong, boleh mabuk-mabukan? Kalau kita sudah berpegang gitu, sama atau akhirnya kita ini mau keyakinannya apa saja. Belum Anda kalau berbicara tentang prinsip jantung dasar agama Buddha. Apa itu? Dasar agama Buddha apa? Jantung agama Buddha apa? Intisari agama Buddha apa? Kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Agama mana sekarang yang mengajarkan berbeda dari ini? Tambah kejahatan, kurangi kebaikan, kacaukan pikiran. Mana ada agama itu? Semua agama mengajari kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Kalau gitu sekarang jumlah itu apa? Cuman angka. Tidak ada gunanya kita mikiri. Kalau sudah gitu kita jalani punya kita, maka keyakinan itu akan muncul. Dan ketika keyakinan kita ini muncul, itu akan keluar dan ke masyarakat, dan akhirnya mereka itu beragama Buddha atau tidak, kumpul dengan kita itu happy. Ya, kalau kita di wihara kan sering kita kedatangan dari FKUB. Ya, kita seneng guyonan kacau-kacau gitu juga happy dengan ada pemuka-pemuka agama lain. Malah kadang-kadang yang kata-kata yang unik-unik itu dikeluarkan di situ. Kita jadi teman. Malah kadang-kadang dengan pemuka agama lain diajak salaman sambil bercium pipi. Iya, cipika-cipiki. Padahal mereka itu, wah, di sininya banyak. Apa istilahnya ya? Kalau bahasa Jawa brewoknya. Bahasa Indonesianya apa? Jambang. Jambangnya apa? Jadi waktu cipika-cipiki itu, kita ya. Tapi asik juga. Tidak ada problem. Kenapa? Karena kita merasa sahabat. Ya dia mau caranya gitu ya hajar aja sama saya. Wah, padahal jambangnya lebar panjang sekali. Ya. Karena mereka senang, mereka kumpul, dia merasa happy. Kenapa? Karena kita tidak membuat perbandingan. Tapi kalau di situ perbandingan, lalu saya ngomong, wah saya bikunya cuma sedikit ya, kalah nih sama bapak-bapak yang gitu banyak. Mereka langsung beda pola pikirnya. Kok jumlah yang dihitung? Berarti kalau jumlahnya kamu banyak, kamu mau ngapain? Sangat-sangat memancing. Nah karena itu, marilah kita berpikir keyakinan ini adalah milik kita. Keyakinan diri, self-confidence adalah milik kita pribadi. Dan ketika kita memiliki itu akan terpancar keluar. Dan ketika terpancar keluar, apa yang terjadi? Di lingkungan kita yang walaupun berbeda agama, kita tetap diterima. Tapi kalau kita di lingkungan kita itu kita kemudian serasa, aku kok sedikit ya, aku kok enggak enak ya, aku kok enggak pede ya. Akhirnya kita menarik diri, dia juga merasa. Saudara-saudara, yang paling tajam begini adalah perempuan. Perempuan itu kalau lihat suami pulang, lihat mukanya saja sudah tahu, ini kira-kira sudah waktunya minta duit atau enggak. Kalau mukanya berawan pekat, lebih baik jangan ngomong duit. Mungkin begitu, karena ini bakal hujan lebat. Nanti malah saya dapat omelan, proposal enggak diterima. Ditolak, tapi kalau pas mukanya senyum-senyum, itu paling cepat. Perempuan sangat tajam. Kalau laki emang minta ampun, ini perempuan sudah mukanya pucat-pucat masih dikatakan, ngapa kamu pucat-pucat? Kurang makan ya? Sudah sakit masih dikatakan kurang makan ya?
Nah sekarang kalau kita lalu melihat ternyata di lingkungan kita itu dia mudah loh menerima wajah kita ini. Kalau di dalam public speaking saya kira juga akan ada. Ketika Anda merasa nggak pede, waktu mau ngomong itu audiens itu akan tahu loh. Wah, ini kayaknya orangnya nggak pede ini. Ya, gesturnya ini kayak nggak pede. Sudah pasti jatuh nilainya. Nah, Anda juga sama. Ketika Anda merasa, aduh aku kecil nih. Pola pikir itu bisa diterima orang lain. Begitu orang lain terima, kita yang dimakan. Kenapa? Karena kamu kecil toh, saya makan. Tapi kalau kita merasa besar, overconfident, kita juga dimusuhi. Jadi kita biasa-biasalah, terima kita itu sebagaimana adanya. Itulah menempatkan diri, punya rasa percaya diri. Ketika kita menerima diri kita sebagaimana adanya, itu tidak mudah. Kita umat Buddha, terimalah kenyataan sebagai umat Buddha. Jumlah kita tidak banyak, enggak usah pikir, karena teman kita tetap banyak. Teman kita apa? Mereka yang kurangi kejahatan, tambah kebaikan dan sucikan pikiran. Itu semua teman kita, apapun agamanya. Terima kasih. Mbak I silakan. Ada mau ditambahkan silakan. Sampai lupa pertanyaannya, kesimak sama Bante. Kesimak bener. Gak, soalnya hal itu kan sering juga dipertanyakan. Sangat sering dipertanyakan. Ini tumben-tumben pertanyaan yang belum keluar kan ya Pak Po ya. Biasanya keluar kan pertanyaan ini. Dimana kadang-kadang saya cukup sulit juga menjawabnya gitu. Karena menurut saya apa saya tidak boleh menjalankan hal-hal yang baik yang saya dapatkan justru dari ajaran Sang Buddha, kenapa tidak boleh? Gitu. Nah, itu yang kenapa saya bilang dari awal saya bilang betapa beruntungnya. Ya kan? Betapa beruntungnya bahwa umat Buddha ini mendapatkan kesempatan untuk belajar. Terbuka sekali pelajaran untuk mengenal diri, mengenal kesemestaan. Karena saya melihat justru di dalamnya banyak pelajaran tentang kualitas diri. Ketika bicara tentang kualitas diri, itu kan yang hari ini itu atau akhir-akhir ini tuh laku dijual sebagai program-program peningkatan kualitas diri. Sementara umat Buddha ini kan sebetulnya sudah punya dari kecil. Mengenal consciousness, awareness, meningkatkan awareness. Terus kemudian bagaimana seseorang dituntun untuk mengenal jalan tengah. Dan itu kan waduh enak sekali gitu loh, menurut saya ini enak banget ya gitu. Nah dari hal-hal semacam itulah saya pikir juga seringkali memang kita jadi kadang-kadang terinvasi juga oleh faktor-faktor eksternal sehingga merasa perlu berhitung barangkali. Terus kemudian perlu label menjadi sangat perlu. Kalau untuk saya pribadi, perilaku dan hasil perilaku itu jauh lebih penting ketimbang dari apa yang saya pakai sebetulnya gitu. Dari apa yang nampak yang saya pakai, yang nampak pada tubuh saya itu nggak penting. Begitu juga dengan yang nampak dengan apa yang dipakai oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Saya nggak penting tasnya apa, sepatunya apa. Buat saya itu bukan hal-hal yang penting. Tapi bagaimana sikap Anda, apa yang Anda sudah lakukan dan apa yang orang rasakan pada diri Anda, itu buat saya jauh lebih penting. Itu yang saya kira kalau kita semua masuk di dalam satu track untuk menuju ke situ, Indonesia ini aman harusnya ya, gitu. Kita tidak, karena perbedaan itu pasti ada. Yang paling nyata itu adalah perbedaan, yang paling tetap adalah perubahan. Jadi kalau kita bicara dari sudut pandang yang berbeda, kita nggak pernah ketemu. Bahkan kadang-kadang kita bisa merasa bahwa orang di depan kita karena kita pikir tidak sama, dia bukan manusia, cuman saya yang manusia sendiri. Maka kalau untuk saya ada satu kata yang ada satu kalimat yang saya pelajari dan saya dalami adalah Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
Kira-kira ada yang tahu jumlah makhluk yang ada di sekitar kita ada berapa item? Enggak, kalau ada yang tahu saya kira kan juga lebih bagus, barangkali saya bisa menambah pengetahuan. Ada berapa item ya makhluk itu? Anggap saja 3 miliar. Dalam saat yang sama kita sedang menghargai apapun di luar kita sendiri. Meja, kursi, karpet. Ini adalah bentuk-bentuk yang menurut saya ini adalah semua yang berada bersama hidup kita sehari-hari. Jadi apapun mereka, apapun, bahkan ketika saya mau minum, saya akan bertanya, ini bekas kencing siapa? Adakah air yang baru di atas muka bumi ini? Rasanya tidak pernah ada air yang baru. Jadi ini adalah hasil selalu perputaran yang dilakukan oleh entah berapa makhluk yang menjadikan ini, siapa yang bikin botol, siapa yang, banyak sekali yang kontribusi. Jadi sabesata bhavantu sukitata kalau diresapi betul, itulah yang afirmasi yang paling luar biasa yang selalu kita berikan kepada alam semesta. Apapun, siapapun, semua berhak